Katolik dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Yohanes Evangelista Kudus. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini adalah pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil, sekaligus untuk penggalangan dana pembangunan gedung serbaguna. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Eko Wahyu OSC sebagai selebran, serta Romo Petrus Santoso Ponco Prasetyo MSF dan Romo Vincentius Ferreira Danarjaya MSF sebagai konselebran. Pada saat umat memasuki gereja, telah diberikan amplop penggalangan dana oleh petugas di pintu masuk. Kami mengharap umat dapat mengisi amplop tersebut atau bisa juga dengan melakukan transfer pada nomor rekening yang tercantum di amplop. Amplop yang telah diisi dapat dimasukkan ke kotak persembahan di pintu samping dan depan gereja pada saat umat akan meninggalkan gereja. Umat diharapkan berdiri untuk menyanyi bersama Mas Paroki Santo Yohanes Evangelista, dibantu dari tim organis dan paduan suara. Santo Yohanes Evangelista Kudus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Gereja umat Allah yang bersiara di dunia bersama wartakan kabar gembira. Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus bersatu berbakti kepada Kristus. Dengan teladan Santo Yohanes Evangelista, hadirkan kerajaan-Mu di dunia. Dengan kerendahan hatian, melayani sesama, selalu saling mengasihi, bertumbuh dalam iman. Dengan perantaraan keluarga kudus,
kami mohon rahmat anugerah-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa berkarya, menjadi garam dan terang dunia. Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Gereja umat Allah yang bersiara di dunia, bersama wartakan kabar gembira. Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus, bersatu berbakti kepada Kristus. Dengan gelaran Santo Yohanes Evangelista, hadirkan kerajaan-Mu di dunia. Dengan kerendahan hatian melayani sesama, selalu saling mengasihi, bertumbuh dalam iman. Dengan perantaraan keluarga kudus Nazaret, kami mohon rahmat anugerah-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa berkarya, menjadi garam dan terang dunia. Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus, hadirkan kerajaan-Mu di dunia. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita siapkan hati dengan berdoa bersama. Doa penyerahan kepada keluarga kudus dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, Maria, Yusuf, ajarilah kami bersikap terbuka dan di bawah naungan Roh-Nya melaksanakan kehendak Bapa hari ini dan senantiasa. Yesus, Imam abadi dan misionaris Bapa, datanglah setiap hari sebagai saudara. Bunda Maria, bimbinglah kami dengan perhatian keibuan-Mu, agar dalam segala hal kami berkembang ke arah Kristus. Santo Yusuf yang hidup bagi Yesus dan Maria, jagalah kami dengan kebapaan-Mu, agar kami tetap setia pada iman kami, dan di dalam menunaikan tugas, kami mencerminkan hidup Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Sang Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pelindung gereja kami, Santo Yohanes Evangelista, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
gembira bersama melangkah, kita semua merangkul, tepuklah tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi suatu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat malam Bapak Ibu, berkah dalam. Terima kasih banyak, saya Romo Eko diperkenankan oleh Yang Mulia Romo San memimpin perayaan Ekaristi di sini. Dan malam hari ini adalah malam penggalangan dana bagi Gedung Serbaguna Paroki Santo Yohanes Evangelista, bertepatan dengan pesta Santo Matius Rasul. Pas banget. Kenapa pas bangetnya? Matius itu seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu kerjaannya apa? Ngumpulin duit untuk dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi pemungut cukai atau justru mau menjadi pemberi berkat? Tergantung Anda ngisi amplopnya. Jadi kalau hari ini Yesus berkata di dalam Injil, mari ikutlah aku. Dan apa yang dilakukan Matius? Pergi meninggalkan seluruh hartanya. Ya tentu Romo San tidak mengharap Anda meninggalkan seluruh harta Anda. Nanti gereja yang memelihara Anda, malah lebih repot toh. Kita harus sadar bahwa apa yang kita bangun adalah untuk umat sendiri. Jadi biarkanlah gerakan pembangunan gedung serbaguna ini adalah gerakan oleh umat, untuk umat, dan dari umat. Kenapa? Karena ini gereja kita. Gereja itu bukan semata-mata bangunan, tapi persekutuan. Dan persekutuan yang dicintai Allah adalah persekutuan yang penuh belas kasih. Bukan persekutuan yang hanya bisa menggenggam erat-erat apa yang dimiliki. Tuhan saja memberkati kita. Apakah berkat itu berhenti dalam hidup kita? Jangan. Itu bukan panggilan sebagai seorang Kristiani. Saya yakin beberapa masih berat untuk menyumbang. Maka mari kita mohon rahmat pertobatan. Biar Roh Kudus sendiri yang menggerakkan hati kita. Kita ini adalah orang yang sering kali lupa bahwa Allah itu penuh berkat. Kita sesali segala dosa dan kesalahan kita dengan sama-sama berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, demi kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius pemungut cukai menjadi rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan, teladan dan doanya, kami Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh padamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ada macam-macam tugas pelayanan demi pembangunan umat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasehati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan
di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini tadi kita mendengarkan kisah pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan bahwa setiap orang itu punya panggilannya masing-masing. Dan dalam panggilannya, orang-orang itu dipanggil pertama-tama untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan sendiri. Gak ada orang yang hidup di dunia ini semata-mata mengkanggo DWE. Dak. Lihat saja seorang bayi lahir ke dunia menangis.
Sedangkan ibunya kesakitan pasti. Bapaknya yang bahagia. Tidak sakit dapat anak gitu ya. Tapi lihat, inilah maksud dari manusia datang. Kita itu baru menemukan kebahagiaan, kedamaian, sukacita, atau bahasa kerennya meaningful life. Hidup yang penuh makna pada saat kita melihat orang lain bahagia. Lihat saja seorang ibu. Seorang ibu itu, ibu-ibu dulu ya, ingat bukan ibu-ibu sekarang, beda gitu ya. Ibu-ibu dulu kalau sedang menghadapi makanan enak, lalu anaknya ngeliat, "Ih mama enak banget, aku mau." Ambil. Tapi mama belum makan. Sudah mama udah kenyang. Padahal belum makan apapun. Itu ibu-ibu dulu. Maka kecil-kecil badannya. Ibu-ibu sekarang sedang mau makan, anaknya datang. "Mak, enak banget mak, aku mau." Oh, anak ini gak tahu aturan gitu ya. Tadi udah 2 mangkok punya mamanya sendiri, mau dimakan juga. Lihat, makannya gendut-gendut ibunya. Jadi seorang ibu akan begitu bangga sekali melihat anaknya bahagia, senang, westoh gitu ya. Anak-anak sukacita, anak-anak mereka berhasil, ibu-ibu selalu bahagia. Apalagi anak-anak di kota itu kan lucu. Banyak sekali anak-anaknya yang dileskan. Dan setelah itu pinter, juara kelas. Yang pinter itu padahal guru lesnya. Karena kalau ibunya ngajarin anaknya, ujungnya berkelahi dengan anaknya gitu ya. Anaknya nggak ngerti apa-apa dan ibunya darahnya makin tinggi. Namun perhatikan, kalau anak-anak berhasil, ibu-ibu itu selalu ngomongnya bagus sekali. "Romo, lihat anak saya pinter, turunan saya Romo." Tapi kalau anaknya bodoh, "Aduh Romo, ini Tuhan Yesus itu baik sekali. Allah itu adil. Ini anak yang perempuan tuh pinter, turunan saya. Lah kok ini anak yang laki-laki kok bodoh ya, kayak suamiku gitu ya." Jadi saudaraku, di dalam kehidupan lihat, manusia itu justru menemukan keindahan hidup pada saat ia melihat orang-orang yang disayanginya berbahagia. Beda waktu kecil. Waktu kecil selalu kita mengumpulkan, "Iki wekku. Itu lihat, ini punyaku, gak boleh diganggu." Ini anak kecil. Selalu mengumpulkannya untuk diri sendiri. Tetapi lama-lama anak ini pun akan belajar untuk berbagi dengan teman-temannya. "Ini kamu boleh pinjem, boleh, jangan dirusakin ya. Nanti mama marah." Itu lihat. Anak pun sudah mulai bersosialisasi bahwa pada saat mereka dengan teman-teman, mereka harus membagikan apa yang mereka miliki. Ini Paulus. Paulus persis berkata seperti itu. Bahwa panggilan hidup manusia semata-mata untuk melayani kemuliaan Tuhan. Bacaan Injil hari ini tepat sekali mengatakan hal yang sama. Matius, tadi dikatakan oleh saya, pada saat Yesus memanggil, "Ikutlah aku," apa yang dilakukan oleh Matius? Pergi meninggalkan. Walaupun pemungut cukai dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka, tapi Yesus mengatakan di akhir Injil bahwa apa? Bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Ini bagus sekali dengan penggalangan dana ini. Pas toh, tepat toh. Jadi Allah itu bukan mau mencari orang-orang benar, enggak. Allah itu mencari orang-orang yang berdosa tapi bertobat.
Halo, bertobat. Kalau Anda tidak mau bertobat, lama-lama harus berobat. Bapak Ibu, di dalam kitab suci yang namanya uang itu tidak pernah disalahkan. Enggak pernah. Uang itu tidak pernah membuat orang masuk neraka. Enggak. Uang itu dibutuhkan, betul. Tetapi salahnya pada saat manusia lebih mencintai uang daripada pemberi berkat. Itu salah. Manusia itu harus mencintai pemberi berkat. Sedangkan berkat itu disyukuri, dinikmati. Itu. Jadi bukan dicintai, jangan. Jangan menaruh hati Anda pada berkat Tuhan. Kenapa? Wong namanya berkat itu datang dan pergi kok. Begitu mudahnya. Saya selalu berkata, saya menjadi Romo bahagia sekali. Sangat bahagia. Aku tak pernah menyesal menjadi Romo. Walaupun di depanku banyak wanita cantik. Nah, maaf. Saya itu biasanya kemana-mana pakai mobil. Dan mobil saya ada motonya Romo. Moto di mobil saya tertulis apa? No woman, no cry. Sorry. Karena saya itu pernah reuni dengan teman-teman saya. Pada saat reuni, teman-teman saya, kan kita seusia. Lalu mereka itu melihat, kok kamu kok, di sini juga ada Pak Susilo. Mana Pak Susilo? Oh, ada Pak Susilo. Iya betul. Lihat, coba Pak Susilo maju sedikit sebentar ke sini sebentar. Sebentar Pak Susilo, maju sedikit. Sebagai bahan contoh. Contoh untuk dilecehkan. Bapak Ibu, Pak Susilo ini adalah angkatan saya waktu di seminari. Kita satu angkatan. Beliau lebih pinter. Beliau, main basketnya jagoan. Saya tuh sering bertubrukan dengan beliau. Beliau besar, saya kecil. Mental. Maka sekarang beliau cari istri yang besar. Supaya dia yang mental gitu ya. Nah, waktu reuni, waktu itu reuninya bukan SMA, tetapi ini salah satunya bisa diperlihatkan. Pak Susilo mohon maaf, bisa buka masker sebentar aja. Ya. Sekarang kita bandingkan wajah-wajahnya ya. Walaupun nanti ojo dibanding-banding akan muncul gitu ya. Tapi sekarang mari kita lihat, lebih kelihatan tua siapa, saya atau Pak Susilo? Usianya sama loh, sama percis. Cetakan sama, keluaran sama. Tapi lebih tua siapa? Jangan ngomong, diem. Kita tahu, diem aja. Pasti toh. Lalu saya tuh ditanya, Romo kenapa? Romo kok kelihatan muda sekali? Ingin tahu resepnya? Iya Romo, kita ingin tahu. Jangan kawin. Terima kasih Pak Susilo, saya kembali. Beliau bertobat tapi sudah kadung menikah, Raiso. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau perlihatkan dalam hidup saya, bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Seringkali hati-hati. Kita terjebak oleh berkat Tuhan. Jadi ada dua sifat dalam manusia. Yang pertama adalah apa? Kalau diberi berkat Tuhan, ngomongnya gini. Iki wekku, aku sing golek. So, karena ini wekku, aku sing oleh ngentekno. Benar atau tidak? Hah? Betul atau tidak? Walaupun ada mengatakan tidak, tapi itu kenyataannya.
Apa buktinya? Itu gereja, gedung kok nggak terbangun gitu, masih kurang dananya gitu ya. Jadi kita selalu berpikir bahwa ini adalah rezekiku, aku yang cari, aku yang golek, ya sudah saya yang berhak menghabiskan. Hati-hati. Orang seperti ini seringkali merasa apa? Takut kekurangan. Takut habis. Kalau ngasih ke gereja itu nantinya apa? Habis, kurang, enggak cukup. Lupa orang ini. Lupa siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih. Banyak juga yang bekerja lebih keras dari Anda, banyak. Tetapi kok rezekinya lebih banyak Anda daripada orang yang bekerjanya keras. Kenapa? Berarti Tuhan itu ingin menitipkan berkat itu lewat Anda. Gak pernah, maaf ya, mohon maaf. Gak pernah Tuhan itu kita rasakan sebagai Tuhan yang baik hati. Kalau tidak ada orang yang baik hati pada kita. Percaya atau tidak? Betul gak? Romo betul atau enggak? Kalau Romo salah, Anda keluar silahkan. Jadi kita itu tahu bahwa Tuhan baik hati karena ada orang yang baik hati pada kita. Betul? Betul sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu menampakkan kemurahan hatinya lewat kita. Mungkin Anda pernah dengar cerita lucu ini. Saya pernah bercerita tentang apa? Tentang uang. Ribut antara uang 2.000 dengan 100.000 rupiah. Mereka itu dicetak di waktu yang sama di bank dan dikeluarkan pada waktu yang sama. 2.000 dan 100.000. Lalu 2.000 ini pergi dari bank, 100.000 pun pergi dari bank. Beberapa bulan kemudian balik lagi ketemu yang 2.000 dengan 100.000. Yang 100.000 lihat uang 2.000 kaget karena lecek sekali. Udah nggak berbentuk, nggak jelas. Banyak noda kotoran. Yang 100.000 rapi, licin. Lalu yang 2.000 itu gumun. Edan kowe ya, kita sama-sama keluar dari bank, tapi kok kamu rapi banget. Lalu yang 100.000 dengan bangganya, ya betul, saya pangling dengan kamu. Kamu kok hancur seperti ini, kemana aja? Lalu yang 2.000 cerita, ya aku ini cuma pulang pergi ke WC umum atau parkiran. Aku cuma bolak-balik ke warung-warung gitu. Anak-anak memegang aku juga pasti dicual kucel-kucel koyong ini. Ono umbel disusut ke koyong ini. Wes pokoknya kabeh tak rasake gitu ya. Meng 2.000 meng yo koyong ngono wae. Oh gitu ya. Lalu yang 2.000 ini gumun. Lah kamu kemana aja 100.000, kok rapi banget sih? Lalu 100.000 berkata, maaf, saya hanya pergi ke mall-mall besar. Hotel-hotel bintang 5, restoran mahal, aku ndak pernah lewat warung. Orang pun, kamu kalau disimpan di dompet bagaimana? Kata yang 100.000, aku ndak pernah di dompet kumul-kumul kayak cemplung kayak ngoyong ngono gitu ya. Kalau kamu gimana? Orang memasukkan ke dompet lurus-lurus, rapi-rapi. Lalu yang 100.000 berkata, hebat kan aku lebih hebat dari kamu. Lalu 2.000 ini berkata, tidak, aku yang lebih hebat. Kenapa? Setiap minggu aku keluar masuk gereja.
Ini lihat, yang ketawa ada yang memasukkan kolekte 2000 saudara-saudara. Masih tega kolekte 2000, ampun Tuhan. Itu. Jadi lihat sekali bahwa menarik memang cerita ini, bahwa kenapa 2000 begitu mudah pergi keluar masuk, karena Allah cuma 2000 kok, Allah gitu ya. Dengan 2000 kita mudah, dengan 100.000, apalagi 500.000, apalagi 1 juta, kita sayang. Betul atau tidak? Bertobatlah. Bertobatlah. Iki rak beres iki, rak beres iki. Nggak mungkin dapat dana banyak kayak gini Romo. Jadi kita terlalu sayang. Kita terlalu sayang. Saya tanya sekarang, umat kudus yang saya cintai. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Saya ulangi. Umat kudus yang tercinta. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Hah? Jangan dua-duanya iya dan tidak. Ya Allah. Baru sekarang saya khotbah jengkel saudara-saudara. Saya ulangi. Apakah kebahagiaan itu berasal dari uang? Tidak. Oke, sepakat? Tidak? Nah, kalau pertanyaan saya, malam ini Tuhan akan memberikan uang berkat banyak pada Anda. Mau atau tidak? Loh, katanya tidak berasal dari uang. Tuh kan, Anda nggak konsisten kan? Kayak ini yang sulit tobatnya itu. Betul Bapak Ibu, lihat. Kita harus belajar untuk apa? Untuk mempunyai mentalitas yang kedua. Karena kalau mentalitas pertama, akhirnya apa? Kita selalu berpikir, kita harus jaga, ini punya kita. Ini punya kita. Dan akhirnya kalau ini punya kita, lama-lama kita selalu mengumpulkan tapi lupa untuk menikmati. Nah ini hati-hati. Orang seringkali, bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati. Anda ngumpulin duit. Lalu siapa yang menikmati? Anaknya. Bodoh Anda ini, bodoh tenan. Ya bapak-bapak ibu-ibu saya ajak untuk bertobat. Anak itu punya rezekinya sendiri. Jangan takut, bukan Anda yang memelihara, Tuhan yang memelihara. Memang Anda betul menyiapkan. Tapi Anda pun berhak untuk menikmati dan memberkati. Karena ada prinsip, uang orang tua, uang anak. Uang anak, ya uang anak. Maka di sini ibu-ibu daripada untuk anak dan akhirnya sakit hati, sumbangkanlah. Ojo meng isi amplop udah Sudah, kurang banyak, buka lagi tuh amplop, wes cukup 5.000, lalu dialih. Walah, aku udah tahu Bu isinya berapa. Jadi Bapak Ibu, kita belajar untuk apa? Berkata, apa yang kumiliki adalah bukan milikku. Dan aku akan apa? Mengatur apa yang kumiliki seperti yang Tuhan mau. Jadi sadar bahwa apa yang saya miliki itu bukan untuk saya habiskan sendiri. Saya harus belajar untuk apa? Membagikan.
Jangan sampai bahwa saya hidup dipenuhi oleh berkat, tetapi saya hidup tidak dipenuhi dengan rasa syukur. Aneh, menyedihkan. Jadi orang Katolik kalau penuh rasa syukur, penuh sukacita, maka orang ini akan mudah berbagi, memberikan. Saya tahu, oh saya punya ini, ya sudah saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya pun mengajak Anda bukan hanya untuk menyumbangkan uang Anda, bukan. Sumbangkan talenta Anda pada gereja. Dalam pelayanan. Maaf, di gereja Katolik itu seringkali banyak komentator daripada pemain. Komentator itu penonton. Kalau kurnya jelek, rapi kure, rapi nak, meleot. Tapi coba dia disuruh nyanyi, saya yakin Yesus pun turun dari salib dan keluar. Itu toh, banyak komentator nggak mau jadi pemain, nggak mau, bisanya cuma omong, tapi tidak mau terlibat di dalam gereja. Berikan juga hidup Anda. Jangan ngomong, Romo saya masih sibuk Romo, ndak punya waktu, nanti kalau sudah ada waktunya. Maaf ya, saya suka sedih dengan yang seperti ini ngomongnya. Kenapa? Dikatakan dalam Injil, Allah pun memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Masa kita hanya memberikan sisa waktu untuk Tuhan? Oh, dasar kampret lu. Tolong, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan memberikan sisa waktu. Jangan memberikan yang sudah tidak kita pakai, ya udah kita kasihin aja. No, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka tolong waktu Anda mengisi amplop, Anda katakan pada diri sendiri, ini yang terbaik atau bukan? Kalau ini bukan yang terbaik, bertobatlah. Ingat kerajaan Allah sudah dekat. Allah bisa memanggil kapanpun. Saya bukan menakut-nakuti, cuma menobatkan saja gitu ya. Karena jangan lupa bahwa apa? Orang itu bisa meninggal seperti apapun gitu. Ada orang yang ngupil meninggal, ada di Ukraina kemarin. Dia pas ngupil ada bom, mati dia. Kok ketawa? Kamu enggak percaya dengan Romo, gimana sih? Baca di koran. Koran Ukraina, tulisannya Ukraina, kamu enggak ngerti. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil oleh Allah sekali lagi. Dan kita harus menanggapi seperti Matius. Berani, sadar. Semua yang diberikan oleh Tuhan, kapanpun akan pergi. Suatu saat pun akan hilang. Tapi bukan berarti cinta Allah pergi dari hidup kita. Bapak Ibu, dalam kehidupan makin lama kita harus makin siap kehilangan. Makin siap kehilangan. Betul. Kalau anak-anak masih muda seperti ini punya prestasi, masih mencari kehebatan. Tapi kita semakin tua makin siap kehilangan. Lihat saja toh jalan kita dulu waktu kecil. Seret, alon-alon. Lihat. Saya beberapa juga oma-oma datang, Romo, kok wetengku cekot-cekot, ndasku senat-senut gitu ya, udah jelas, gak jelas semuanya gitu ya. Jadi semua makin lama makin terasa, ya betul Bapak Ibu? Sudah tua makin terasa toh? Maka bertobatlah, sumbang gereja.
Jadi itulah kehidupan. Kehidupan itu sedikit-sedikit memang harus kehilangan. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita berani kehilangan, kita memberikan, istilah Paulus adalah mengosongkan diri, maka kemuliaan Tuhan yang hadir. Maka hidup manusia akhirnya apa? Tuhan, semua hidup ini karena kasih berkat-Mu. Dan biarkanlah hidupku ini pun tergantung dari berkat-Mu. Saya tidak ingin terhalangi cintaku oleh berkat Allah. Maka saya di Jakarta, di paroki, terkenal sebagai Romo pencabut nyawa. Saya itu kalau sakramen perminyakan berhasil terus. Mau dicoba? Boleh. Saya teringat ada seorang bapak dan ibu yang sudah pun demikian. Omanya tiba-tiba nelepon ke pasturan sekretariat, saya mau sakramen perminyakan. Kenapa? Saya kok sudah tua ya, saya sakit, saya ingin berserah pada Tuhan. Oke, saya layani. Sampai ke rumah, tiba-tiba anaknya, saya parkir motor, anaknya datang. Romo yang minta diberi sakramen 2. Loh kata saya tuh, loh kan oma sendiri toh. Ya si engkong juga minta. Oh engkongnya minta juga, ya baik. Jadi sekarang berdua, ya. Lalu saya datang, lalu dia berkata, Kong, engkong juga mau diberi sakramen perminyakan? Iya Romo, saya juga mau. Loh kenapa? Ya takut kalau si emak diberi sakramen perminyakan, dia masuk surga, saya enggak. Dan kita nanti kan gak ketemu lagi. Saya ingin saya juga diberi sakramen perminyakan supaya kita mau dimanapun selalu berdua, nggak apa-apalah mau di neraka berdua juga, yang penting berdua dengan si emak. Edan kata saya itu. Lalu apa yang terjadi? Si engkong pun saya beri perminyakan. Dan sebulan kemudian yang meninggal dunia duluan si engkong ini. Si emaknya sampai sekarang masih bertahan. Mungkin dapat bonus umur dari si engkong ini gitu ya. Tapi apa yang saya mau perlihatkan, kata-kata si emak. Si emak ini berkata, Romo saya bahagia. Akhirnya engkong mendapatkan sakramen terakhir sebelum menghadap Tuhan. Itu yang penting bagi hidup saya. Jadi orang pada saat bisa menemukan Tuhan, akhirnya yang paling bisa menyelamatkan bukan apa yang Anda miliki. Yang paling bisa menyelamatkan adalah kasih Tuhan. Maka Bapak, Ibu, biarlah kasih Allah yang ada di dalam hati Anda. Kalau Anda merasa bahwa kasih Tuhan selalu nyata, Allah itu berkat-Nya sungguh terasakan. Cerita terakhir, waktu kecil di rumah itu ada sumur di rumah saya. Sumurnya hebat, selalu bersih airnya dan bagus. Lalu kalau sudah musim kering, tetangga itu datang minta air, nimba dan mengambil dari sumur kita. Eko waktu kecil kan masih tolol dan blow on. Sampai sekarang juga masih seperti itu gitu ya. Maka selalu dicari untuk mencari sumbangan gitu ya. Karena tolol dan blow on gitu ya. Lalu saya ngomong kepada Bapak, Pak, nanti kalau air di sumur kita diambil terus habis. Kita nanti nggak kebagian. Bapak itu ngomong, tidak tole, ndak le. Justru kalau sumur itu airnya makin banyak diambil, makin
airnya makin bersih dan makin banyak, Le. Dan terbukti tidak pernah sumur itu kehabisan. Maka Bapak Ibu ingat, di saat Anda menyumbang, ini tujuan saya. Saya capek-capek khotbah sampai jalan ke sini itu ya supaya sumbangan keluar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, di saat Anda menguras harta Anda, semakin murni harta Anda. Jangan ketawa, diimani Oma. Saya tidak mau mengatakan, saudara-saudaraku, barang siapa berani memberikan kepada Tuhan 10 juta, Tuhan akan menggenapi menjadi 50 juta. Aku ragelem ngomong koyo ngono. Bulan depan datang orang kudus, mana jadi 50 juta? Orang kita jadi nggak punya apa-apa gitu ya. Modar aku. Menggantikan Yesus di sana nanti saya. Saudaraku, saya mengatakan apa? Di saat Anda berani berbagi, yang dimurnikan dan disucikan adalah hati kita. Hati kita. Hati kita tidak dicengkram oleh kerakusan, kegelisahan, ketakutan. Dalam perayaan Ekaristi ini pun kita merayakan korban Tuhan. Allah yang telah memberikan anaknya yang terbaik. Maka biarkanlah kita pun berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi nyumbang banyak kan? Tolong senyum Anda jangan senyum Yudas Iskariot ya. Mari kita sampaikan doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa kita senantiasa berkenan untuk mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah dengan penuh iman kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepadanya. Semoga semangat Santo Matius pengarang Injil menjadi semangat kami semua dalam mewartakan kabar gembira kepada dunia lewat hidup, karya, dan kesaksian kita di tengah masyarakat, sehingga kasih Tuhan semakin dikenal dan dihidupi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kami yang sedang melaksanakan pembangunan gedung serbaguna, ya Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu supaya pembangunan gedung serbaguna dapat berjalan dengan baik. Semoga penggalangan dana yang dibutuhkan maupun proses pengerjaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan pembangunan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh panitia pembangunan, ya Bapa, berkatilah seluruh panitia pembangunan gedung serbaguna dan para pekerja dengan kesehatan dan kesatuan hati, sehingga dapat bekerja dengan maksimal untuk menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga dengan merayakan Ekaristi ini, kami dengan penuh kegembiraan dapat saling mengasihi, melayani, dan bekerja sama dalam menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini, kami berdoa secara khusus bagi jiwa Andreas Welly Wong Ming Ming yang telah Engkau panggil 31 Agustus yang lalu.
Bapa, ampunilah jiwanya, terimalah dia di dalam kerajaan-Mu, karena doa-doa dan cinta dari istri dan putri-putrinya. Kami pun mohon, hiburlah, kuatkan, teguhkan istri dan putri-putrinya, sehingga peristiwa ini tidak pernah menghancurkan iman, harapan, dan cinta mereka. Bapa, Engkaulah menjadi sumber kekuatan untuk mereka bangkit kembali. Teguhkan mereka selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan mari kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa-doa dan permohonan yang kami haturkan ke hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kemurahan hati, pada pesta Santo Matius pengarang Injil ini, kami hunjukkan kepadamu doa dan persembahan kami. Kami mohon sudilah kiranya menyayangi gerejamu yang telah kau teguhkan dalam iman ajaran para rasul dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusanmu di bumi, dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan yang kami doakan pada Ekaristi pada sore hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka mari bersama-sama datang dan berdoa.
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Kristus. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sepekertiku dan seluruh kehendakku, seluruh hidupku dan segala milikku yang Kau berikan padaku, ku serahkan padamu seturut kehendak-Mu. Tuhan, Kau berikanlah cinta, kasih, dan berkat-Mu, maka cukuplah bagiku, tiada lain yang kuinginkan, oh Tuhan. Adik-adik yang mohon berkat bisa maju. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dengan mengambil bagian dalam sakramen keselamatan ini, kami merasakan sukacita yang dialami oleh Santo Matius ketika menyambut dan menjamu Sang Juru Selamat di rumahnya. Semoga kami senantiasa disegarkan oleh santapan suci dari Yesus Kristus Putramu
yang datang untuk menyelamatkan bukan hanya orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Selamat malam, Romo Eko, Romo Petrus Santoso, dan Romo Ferreira Danarjaya MSF. Selamat malam, suster, Bapak Ibu yang terkasih, orang muda dan anak-anak. Sebagaimana kita ketahui, malam ini Misa Penggalangan Dana adalah salah satu rangkaian dari acara penggalangan dana untuk pembangunan Gedung Serbaguna Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Kemarin, hari Selasa tanggal 20 September, telah kita adakan acara Dinner and Donate bersama Romo Eko Wahyu OSC, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Dan malam ini, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, umat Paroki Santo Yohanes Evangelista, untuk mendukung penggalangan dana. Untuk itu sebelumnya, mari kita saksikan bersama video ajakan dari Bapak Uskup Agung kita, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Saya hari ini ada di Kompleks Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Baru saja saya melihat rencana dan proses pembangunan untuk Gedung Serbaguna yang ada di sebelah belakang pastoran ini. Rencananya gedung ini untuk berbagai macam kepentingan, untuk pengembangan jemaat, untuk pembinaan, dan lain sebagainya. Paroki Kudus ini sangat membutuhkan keberadaan Gedung Serbaguna ini untuk pembinaan dan sekaligus pengembangan paroki dan umat beriman. Namun kita tahu bahwa pembangunan ini membutuhkan dana, membutuhkan dukungan dari Anda semua dalam bentuk doa, dalam bentuk ikut bekerja, namun juga dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang bisa memperlancar pembangunan ini. Maka saya mengundang Anda semua untuk ikut berkontribusi bagi kelancaran dan penyelesaian pembangunan Gedung Serbaguna ini. Semoga ini bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan akhirnya berguna untuk pengembangan umat kita dan juga untuk masyarakat di sekitar kita. Mari kita kembangkan paroki kita ini dengan segala macam kontribusi yang bisa kita berikan. Matur nuwun dan berkah dalem. Dinner dan Donate kemarin, Romo Paroki kita, Romo Petrus Santoso Pancaprasetyo MSF, telah memberikan persembahan yang terbaik untuk para tamu undangan. Dan malam hari ini, terimalah persembahan yang terbaik dari Romo Vincentius Ferreira Danarjaya MSF. Kita berikan aplaus yang meriah. Ini kayaknya tembakan nih Romo. Pertama-tama terima kasih kepada Romo Eko Wahyu OSC. Eko itu Sabtu, Wahyu itu Sabda Tuhan. Maka Sabda Tuhan yang pertama adalah Romo Eko ini. Ya, dari hasil buah cinta Bapak Ibu ya Romo, maka itu. Maka kita bisa melihat ternyata sungguh luar biasa Romo Eko bisa hadir di tengah-tengah kita dengan segala potensi yang dimiliki dan nilai akhirnya membawa kita menjadi rasa sukacita
Dan disitulah kita bisa bersyukur juga dalam hidup gini, bisa menjadi berkat banyak orang. Maka adik-adik bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik, bisa menjadi Romo Eko yang pandai berkhotbah, pandai memberi inspirasi, pandai menyanyi. Dan itulah maka tadi Romo Eko, wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Aku aja dibandingke Romo Eko. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Romo Eko. Jelas beda. Diringi lagi. Wah, lebih tinggi. Katanya suruh lebih tinggi. Ora ono sing tak pamerke. Kerendahan hati saya, Romo. Aku usah nyentol gawe-gawe. Jujur saonone. Sapa wonge sing laloro ati. Jangan dimarahi ya Romosan. Wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine. Ra ana ajine. Romo tanar aja banding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Mungkin wong koyo ngene, wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Inilah, mari kita mendukung semuanya. Mudah-mudahan nanti donasinya menjadi banyak, Ramaya. Disitulah bagaimana kalau kita bisa berdonasi, itu menjadi ajaran kasih yang luar biasa. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
Bapak Ibu bisa membedakan suara saya ketika nyanyi rohani dengan nyanyi dangdut bagus mana ya. Maka itu tadi ojo dibanding-banding. Dan kita patut bersyukur kita semua semoga di misa penggalangan dana ini kasih itu kita wujudkan, yaitu dengan membuka amplop dan mengisi sesuai kemampuan panjenengan semua. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk mau berbagi dan juga berdonasi demi kebaikan gedung serbaguna untuk kita semua. Bukan untuk Romo Santoso, bukan untuk Romo Eko, bukan untuk Romo Danar, tetapi untuk panjenengan semua. Selamat malam, terima kasih, berkah dalam. Tidak nyanyi saya. Saya tidak nyanyi kan tidak ada Mbak Lisa. Kalau ada yang mau saya. Baik Romo Eko yang terkasih, mewakili umat Paroki Kudus, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Romo ambil bagian dalam proses penggalangan dana kemarin di Kripta dan di hari ini. Saya yakin nanti amplop akan terkumpul dengan baik itu. Amin. Jadi tidak mengecewakan Romo Eko karena saya berjanji nek untuk akeh tak potong anune. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan nanti setelah ini langsung akan kundur ke Semarang. Dari kundur dumugi Semarang kanthi selamat. Matur nuwun. Bapak Ibu yang terkasih, begitu rindunya Anda mendengarkan suara Romo San untuk bernyanyi. Pertanyaan saya, wani piro? Kalau tidak salah, gedung ini 3M. Berani 4M? Bapak Ibu, sekali lagi bahwa para imam Romo San, Romo Fer sudah memberikan dirinya, hidupnya untuk pelayanan dan semerbak hidup menggereja di tempat ini. Jangan jadikan pembangunan gedung serbaguna menjadi beban bagi mereka berdua. Kasihan saya melihat wajah para imam ini gitu ya. Saya yakin Anda akan membantu mereka, amin. Amin. Saya pulang dengan tenang, Romo. Sekali lagi ingat, pengikut Yesus itu ada yang namanya Yudas Iskariot. Dan saya yakin di sini tidak ada. Kalau ada pun itu adalah Yudas Iskariot yang mau bertobat. Terima kasih atas perayaan Ekaristi kebersamaan ini. Tentunya semuanya menjadi berkat bagi saya. Saya pun sekali lagi berterima kasih kepada Romo yang telah mengundang saya untuk berbagi hidup beriman di tengah gereja umat kudus ini. Dan saya melihat umat kudus ini sungguh haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya melihat umat di sini tuh sungguh ingin dibentuk hidupnya oleh firman Tuhan. Maka biarkanlah hanya Tuhan yang bertahta di dalam hati Anda. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.